Siang, Bang. Pak Mario. Ya, selamat siang. Oke, kita bahas 4 unit kompetensi pertama ya. Yang pertama, melaksanakan peraturan perundang-undangan keselamatan pertambangan. Oke. Kalau ditanya sama asesor, bagaimana cara Anda menerapkan atau melaksanakan peraturan perundang-undangan keselamatan pertambangan di tempat kerja Anda? Apa kira-kira jawabnya? Loh, harus bisa langsung jawab. Ini kan studi kasus, jadi kira-kira bagaimana pertanyaan asesor, bagaimana juga nanti penerapan Bapak nih di lapangan. Ya, jawabannya gini dong. Gimana kita mau nerapin kalau kita belum tahu undang-undangnya apa gitu kan? Jadi yang pertama identifikasi dulu peraturan perundang-undangan keselamatan pertambangan. Ya. Identifikasi regulasinya apa aja nih. Nah, Undang-Undang Keselamatan Pertambangan itu ya, yang pertama itu dasar hukum K3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Ya. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Lingkungan ya, Undang-Undang PPLH. Itu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Lalu Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009. Nah, kemudian undang-undang bawahnya ini ada Permen Nomor 26 tahun 2018 ya mengenai kaidah pertambangan yang baik. Lalu Kepmen Nomor 1827 tahun 2018 juga mengenai petunjuk pelaksanaan untuk kaidah pertambangan yang baik. Ini kayaknya itu aja tuh. Nah, itu dipelajari, baru nanti sosialisasi. Ya, disosialisasi ke seluruh pekerja. Jadi mereka tahu nih, regulasi keselamatan pertambangan apa aja. Jadi Undang-Undang Nomor 170 mengenai keselamatan kerja, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, Undang-Undang Minerba, kemudian Peraturan Menteri SDM Nomor 26 tahun 2018 tentang kaidah pertambangan yang baik, lalu keputusan Menteri SDM Nomor 1827 tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan untuk kaidah pertambangan yang baik. Nah, itu semua itu benar-benar dipelajari ya sampai mengerti, paham, baru disosialisasikan ke seluruh pekerja. Baru nanti setelah semua paham, baru diterapkan dalam semua bagian dalam aktivitas pekerjaan. Nah, karena bagaimana mau melaksanakan kalau belum tahu. Kalau sudah tahu, ya baru bisa dilaksanakan. Jadi identifikasi dulu regulasinya apa aja, kemudian pelajari sampai paham, baru kemudian sosialisasi. Dan setelah kita sosialisasi, pekerja sudah paham, nah baru diterapkan. Setelah diterapkan, dievaluasi. Jadi bagian-bagian mana yang masih kurang, pekerja mana yang belum paham ya. Nah, pekerja yang belum paham itu di training lagi. Lalu kalau yang sudah ada ya dipertahankan performanya kalau bisa ditingkatkan. Dan setelah itu tinggal monitoring aja nih. Siapa-siapa yang masih belum ngerti, ada pekerja baru, diberikan pelatihan lagi ya, sosialisasi dan itulah kira-kira melaksanakan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan pertambangan. Nah,
Kalau bicara peraturan perundangan terkait keselamatan pertambangan, di sini juga ada regulasi yang harus benar-benar dipahami. Jadi nanti ada dasar-dasar keselamatan pertambangan. Ini mungkin akan ditanya ya oleh asesor. Filosofi dasar keselamatan pertambangan apa? Filosofi dasar keselamatan pertambangan itu dibagi dua ya. K3 pertambangan dan KO pertambangan atau keselamatan operasional pertambangan. K3 itu untuk perlindungan pekerjanya. KO pertambangan itu untuk perlindungan mesin dan instalasi teknis. Kemudian kriteria kecelakaan tambang. Apa kriteria kecelakaan tambang? Padahal di video angkatan lalu saya udah benar-benar terjadi, terus terjadi akibat aktivitas tambang di jam terjadi berarti area tambang dan di jam kerja. Ada satu lagi lupa. Terjadi pada pekerja tambang ya, atau orang yang diberi izin oleh KTT. Yaitu kriteria kecelakaan tambang. Jadi di luar itu berarti bukan kecelakaan tambang. Contohnya bukan kecelakaan tambang apa kira-kira? Jadi orang luar ya yang bukan pekerja yang belum dapat izin itu nyelonong masuk ke area pertambangan lalu cedera atau terjadi kecelakaan ya, dan bukan wilayah pertambangan ya, tapi mungkin di perbatasan gitu, di perbatasan di luarnya itu bukan kecelakaan tambang. Tapi selama masuk sudah wilayah tambang itu tanggung jawab perusahaan. Makanya orang-orang luar yang masuk itu benar-benar harus disosialisasikan juga keselamatan pertambangan ya, terutama bagi penduduk-penduduk sekitar. Karena nanti tanggung jawab daripada perusahaan pertambangan kalau mereka terjadi kecelakaan. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan begini. Tolong jelaskan mengenai penggolongan cedera. Cedera ringan. Tidak dapat bekerja dari 1 hari sampai dengan 3 minggu. Gimana? Ya. Cedera ringan tidak dapat bekerja lebih dari 1 hari sampai dengan 3 minggu. Cedera ringan. Ya. Ringan berat mati. Ringan berat mati udah. Terus kalau itu dalam waktu 24 jam ya. Ya. 24 jam atau kurang lebih. Ya, kalau lewat 24 jam itu nggak dimasuk ke dalam golongan cedera mati. Berarti kalau nggak masuk golongan cedera mati apa? Cedera berat ya, walaupun orangnya berat. Kemudian statistik kecelakaan tambang. Ya, FR sama SR ya. Ya, bisa jelaskan itu apa FR, apa SR? Harus frekuensi rate sama severity rate ya, tingkat keseringan sama tingkat keparahan ya. Oke. Jadi FR itu frekuensi rate. FR itu tingkat keseringan terjadi kecelakaan, SR tingkat keparahan. Ya, FR itu seberapa sering sih terjadi kecelakaannya dalam satu kurun waktu, biasanya dihitung setahun. SR berapa tingkat keparahan ya dari setiap kecelakaan yang terjadi dalam kurun waktu setahun tersebut ya. Jadi rumusnya nanti kalau FR itu jumlah kecelakaan kerja dikali 1 juta. 1 juta ini angka konstanta ya. Maksudnya memang standar di Indonesia pakai 1 juta. Kalau di Amerika itu 250.000. Dibagi jumlah jam orang kerja. Jadi 1 jam orang kerja itu, 1 orang jam kerjanya dalam setahun itu 2.000 jam. Itu diambil dari 40 jam per minggu.
standar Kemenaker kali 50 minggu ya. Setahun kan ada 52. 2 itu kan hak cuti. Jadi nggak dihitung. Jadi kali 50 minggu. 40 kali 50 2.000 jam. Jadi kalau di perusahaan ada 100 orang, 2.000 kali 100 200.000 jam. Jadi kalau kecelakaannya umpamanya ada 100 ya tahun lalu, 100 dibagi 200.000 kali 1 juta. Nah, hitung aja dapatnya berapa itu. 100 bagi 200.000 kali 1 juta. 50. Dapatnya 1.000 ya, 1.000. 100 bagi 200.000 kali 1 juta. 1 juta dibagi 200.000, 5 kali 100, 500 ya, 500. 500.000. Nah, itu nggak ada satuannya. Jadi pokoknya 500 saja. Karena nanti hitungannya dalam gambar grafik. Misalnya tahun lalu 400, berarti ada kenaikan nih tahun ini 500. Tahun ini kita lihat berapa gitu. Jadi itu FR. Kalau SR, severity rate. Jadi tingkat keparahan. Nah, ini pakai standar daripada BPJS. Contoh, kalau kehilangan ibu jari, ini 500 jam, 500 hari. 300 hari ya. Kalau kehilangan sebelah telinga 600 hari, kehilangan sebelah mata 1.800, kehilangan dua belah mata ya dalam satu kejadian 6.000. Kematian 6.000 juga. Jadi nanti dihitung berapa orang yang meninggal, berapa yang cedera tangan, putus jarinya, berapa yang kehilangan telinga, kehilangan pendengaran dan sebagainya. Dalam setahun, dihitunglah, dijumlahkan jumlah hari hilangnya kali 1 juta dibagi jumlah jam orang kerja. Ya itu SR ya, seperti rate. Harus bisa jelasin nanti kalau tanya asesor supaya persiapan aja. Lalu mungkin akan ditanya penyebab langsung kecelakaan. Apa itu penyebab langsung kecelakaan? Tindakan tidak aman sama kondisi tidak aman ya. Ya, TTA, KTA, ingat aja ya, tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman. Kemudian biaya kecelakaan. Ya, kalau kecelakaan fatality tentu biayanya makin besar dibandingkan dengan kecelakaan ringan ya. Dan kemudian seringkali kecelakaan itu dianggap biayanya kecil. Padahal sebenarnya biaya-biaya yang tidak terlihat itu besar. Nah, ini digambarkan dengan teori gunung es ya. Teori gunung es dari S.W. Henry. Kalau gunung es itu kelihatannya di atasnya kecil. Tapi yang tidak terlihat itu di bawah gunung es itu sangat besar. Gunung es itu nggak ada di Indonesia. Adanya kayak di lautan Atlantik, belahan utara. Kalau musim dingin tuh bisa membentuk gumpalan-gumpalan es, itu yang disebut gunung es. Jadi yang terlihat itu kecil, tapi yang tidak terlihat itu besar. Jadi kecelakaan seperti itu sebenarnya biayanya sangat besar, teman. Secara kasat mata kelihatannya kecil aja. Jadi biaya kecelakaan itu tergantung kriterianya. Semakin cederanya makin besar ya biayanya akan makin besar. Namun sebenarnya biaya yang tidak terlihat itu yang lebih besar. Kemudian untuk tata graha. Nah, kalau ditanya siap nih untuk menjawab ya. Jelaskan mengenai tata graha. Ya, tata graha itu kerapihan tempat kerja. Biasanya selalu dihitung dengan prinsip 5S ya. 5S ini standar Jepang. Yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketo, Shitsuke. Artinya pemilihan, kerapihan, kebersihan, kelestarian, dan kedisiplinan. Kemudian alat pelindung diri. Ya, kalau ditanya harus siap nih. Tempat kerja saya alat pelindung dirinya ya yang standar. Kemarin safety helmet, safety shoes, ya. Kemudian Earplug. Ya. Earplug. Earplug.
atau Kacamata. Hah? kacamata safety atau safety Google ya. Sepatu. Ya, jadi tergantung tempat kerja kita aja apa yang kita pakai alat pelindung diri, harus kita bisa jelaskan. Jadi kalau ditanya lebih lanjut, gunanya earplug apa? Ya, untuk melindungi dari kebisingan umpamanya. Karena sudah melewati nilai ambang batas, ada pekerjaan-pekerjaan seperti umpamanya bunyi mesinnya lebih dari 85 desibel akustik. Kalau ditanya asesor, dari mana kamu tahu? Ya, ini hasil pengukuran pakai sound level meter gitu. Ya, jadi seperti itu. Kalau penggolongan api, ada 4 kelas A, B, C, D ya. ya kelas A itu untuk apa? Logam, kelas B untuk cair, C listrik, D non logam ya. Non logam. Non logam dulu yang A, cair, listrik baru yang logam ya. Ya, kelas A itu kebakaran benda padat non logam, B itu benda cair dan gas, C instalasi listrik, dan D logam ya seperti magnesium. Nah, ini hubungannya nanti dengan klasifikasi pemadam ya. Biasanya kelas A itu pakai air, kelas B itu pakai foam yang busa, kelas C pakai Air juga bisa. Kelas C nggak bisa pakai air tuh listrik. Jadi pakai CO2 biasanya. Atau pakai dry powder bisa ABC. Nah, kalau kelas D ini dry powder khusus ya. Jadi dry powder khusus untuk kebakaran logam. Karena biasanya logam yang terbakar itu sulit untuk dipadamkan. Kemudian terjadinya api. Panas, bahan bakar, sama oksigen. Ya, harus ada 3 unsur api ini. Ada 3. Api yaitu ada panas, ada bahan bakar, dan ada oksigen. Nah, makanya konsep pemadaman api itu dengan menghilangkan salah satu atau lebih dari unsur segitiga api. Nah, untuk jenis-jenis alat deteksi api. Smoke Ada detection. detektor, heat Detektor dan sama flat kilat itu ya, kilat. ada 3. Iya, ada smoke detector ya, deteksi asap, ada heat detector dari segi panas, ada flame detector deteksi cahaya. Deteksi. Sekarang. Kemudian klasifikasi pemadam api tadi sudah ya, air, dry powder, foam, CO2, kemudian tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Ya, yang pertama, yang penting adalah jangan panik. Jangan panik ya. Lalu bunyikan alarm, matikan aliran listrik atau gas dan bahan-bahan bakar lainnya. Kemudian beritahukan dinas pemadam kebakaran atau tim emergency response. Lalu lakukan evakuasi karyawan. Lalu suruh berkumpul di master point atau tempat berkumpul, kemudian di absen. Di absen. Nah. Itu tindakan yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Kemudian kalau laporan mengenai terjadinya kebakaran, ya nanti sesuai prosedur yang kita terapkan di tempat kerja kita ya. Jadi format laporannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian prinsip pembinaan keselamatan. Ini bicara mengenai penyuluhan ya, safety talk, safety training, safety inspection, safety investigation, safety meeting, organisasi K3, program K3, dan peralatan-peralatan K3. Kemudian prinsip pertolongan pertama. Ini kalau orang pingsan, itu kita pakai konsep metode DRCAB ya. D itu danger, R itu respon ya, sadar atau pingsan. C itu sirkulasi, apakah masih ada denyut jantung atau enggak. A itu airway, jalan napas.
Ya, kita lihat ada sumbatan ke jalan nafas atau enggak sampai dia pingsan. Dan kemudian B itu breathing ya, bagaimana pernapasannya. Nah, memberikan pertolongannya dengan cara RJP, resusitasi jantung paru, penekanan jantung paru ya, atau CPR ya, pulmonologi resuscitation. Jadi kalau orang nggak bernafas harus segera diberikan oksigen. Ya kalau bisa diberikan nafas buatan, atau kalau nggak bisa ya belum harus pakai alat ya supaya kita jangan sampai menjangkiti orang atau kita terjangkit oleh orang. Penekanan juga cukup ya. Jadi dengan penekanan paru-paru itu kan akan kembang kempis. Nah saat-saat paru-paru kembang kempis dia akan menyerap dan kemudian oksigen itu akan dialirkan ke paru-paru oleh jantung, aliran jantung. Ya, jadi itu ya. Lalu kalau terjadi pendarahan, balut tekan ya. Jadi dengan penekanan darah nggak akan keluar. Lalu tangan diangkat lebih tinggi daripada jantung. Kalau di tangan ya, kalau di kaki usahakan ditidurkan dan kaki ada diangkat ke atas. Kalau patah tulang ya dibalut pakai ini umpamanya kayu supaya ini nggak bergerak tulang yang patah. Sambil menunggu kedatangan tim medis. Jadi ingat ya, P3K itu hanya membantu meringankan penderitaan korban atau membuat dia bisa bertahan hidup, bukan menyembuhkan. Ya. Yang menyembuhkan itu hanya tim medis. Nah itu P3K harus tahu juga, bisa jelasin. Kemudian izin kerja khusus ya biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi ya, penggalian, bekerja di ruang terbatas, bekerja di ketinggian, bekerja dengan percikan api dan sebagainya. Nah, itu dasar-dasar keselamatan pertambangan yang diatur kalau dulu di Kepmen 555 ya. Tapi dengan Permen nomor 26 tahun 2018, Kepmen 555 sudah dicabut. Jadi Kepmen 555 itu mengenai K3 pertambangan. Sekarang diganti dengan Kepmen 1827, Kaidah Pertambangan yang Baik. Nah, itu ada di lampiran kedua apa ketiga kalau misalnya. Ya, mengenai keselamatan pertambangan. Oke, itu unit kompetensi yang pertama ya, melaksanakan peraturan perundang-undangan. Kemudian unit kompetensi yang kedua, melaksanakan tanggung jawab keselamatan pertambangan pada area menjadi tanggung jawabnya. Ya, nanti bapak-bapak ini kompeten ya, jadi pengawas operasional pertama. Jadi pengawas operasional pertama, lini pertama itu ya, artinya yang langsung berhubungan dengan para pekerja. Nah, itu POP. Kalau POM nanti udah di level middle management, ya, dia nggak langsung berhubungan dengan para pekerja lagi. Tapi dia langsung berhubungan dengan para POP yang mengawasi pekerjaan POP. Kalau POU nanti di level top management, dia juga nggak berhubungan langsung dengan para pekerja, tapi dia melihat perkembangannya melalui POM. Ya, itu tingkatan yang dibuat ya, diatur. Jadi POP ini langsung berhubungan dengan para pekerja di lapangan, yang langsung mengawasi. Nah, makanya bagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas ya, bisa dilaksanakan dengan benar. Jadi yang pertama, pengawas operasional pertama ini harus tahu tugas dan tanggung jawabnya dulu. Itu yang kemudian tertulis ya dari manajemen, itu harus benar-benar dipelajari. Dan kemudian setelah mengerti tugasnya, pengawas ini harus tahu regulasi peraturan perundang-undangan keselamatan pertambangan dari pemerintah. Kemudian harus tahu aturan-aturan kebijakan keselamatan pertambangan internal perusahaan. Kalau belum ada, ya silakan POP bersama PON, PO yang ada, itu bikin
untuk menjadi standar. Ya. Kebijakan keselamatan pertambangan, ya. Nanti hubungannya dengan SMKP itu. Kemudian SOP ya, prosedur-prosedur untuk setiap aktivitas. Lalu aturan-aturan terkait keselamatan pertambangan. Ya. Nah ini harus ada. Nanti ini akan menjadi standar acuan. Kalau sudah ada ya pengawas operasional pertama harus pelajari. Karena dia nanti yang akan langsung berhubungan dengan pekerja di lapangan. Nah, lalu terkait dengan unit kompetensi kedua ini juga tadi tanggung jawabnya ya, sekarang ada tanggung gugatnya. Jadi karena ada tanggung jawab, ada tanggung gugat. Nah, manajemen bisa menggugat terkait target yang diberikan kepada pengawas. Itu namanya tanggung gugat. Jadi target itulah parameter ukurannya. Ya, contoh paling gampang ya. Sebulan POP ini harus melaksanakan safety meeting 3-4 kali umpamanya. Lalu inspeksi 10 kali, kemudian safety talk 10 kali. Nah, seandainya safety meeting hanya dilaksanakan 2 kali, berarti targetnya tercapai 50%. 50% nggak tercapai itulah bisa diminta pertanggungjawabannya. Itu tanggung gugat namanya. Jadi harus benar-benar memperhatikan nih target yang dibebankan, parameter ukurannya apa, sehingga bisa mencapai semua target-target, sehingga nggak bisa digugat ya, karena memenuhi semua target gitu. Selama belum memenuhi itu bisa digugat, artinya dimintai pertanggungjawaban. Ya, itu unit kompetensi yang kedua ya, yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas operasional pertama, harus melaksanakan dan menjalankan regulasi peraturan perundang-undangan ya, menerapkannya di tempat kerja. Lalu selain regulasi peraturan perundang-undangan keselamatan pertambangan dari pemerintah, itu juga dia harus tahu regulasi internal dari perusahaan mengenai keselamatan pertambangan. Ya. Kebijakan keselamatan pertambangan, ya. Kemudian SOP-SOP-nya, JSA-nya mungkin, dan aturan-aturan keselamatan pertambangan lainnya. Dia harus tahu, dia harus paham, dan kemudian dia harus bisa implementasikan kepada tim para pekerja di lapangan. Kalau dia nggak bisa melaksanakan ini, dia nanti sudah dibebankan target, ya. Nah, target itulah tanggung jawabnya. Lalu tanggung jawabnya ini kalau nggak tercapai, dia bisa dimintai pertanggungjawaban. Jadi itu namanya tanggung gugat. Ya, jadi kalau ditanya apa itu tanggung gugat, suatu hal yang bisa dimintai pertanggungjawaban kalau tidak mencapai target sesuai parameter yang sudah ditentukan. Oke, unit kompetensi kedua. Ada yang ingin dibahas atau ditanyakan? Jelas ya? Jelas ya? Jadi tanggung gugat nanti kalau ditanya bisa menjawab ke asesor. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke 3 ya, melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Jadi pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Kalau saya pakai istilah safety meeting lah gitu. Karena terlalu panjang nulisnya pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Intinya ya pertemuan meeting kan, yang membahas mengenai masalah safety atau keselamatan pertambangan. Oke, pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Kalau bapak-bapak disuruh melakukan, mengatur atau mengarrange, bagaimana caranya bapak-bapak lakukan gitu? Bisa nggak? Kalau di tambang biasanya P5M namanya, Pak. Ya. Kalau di tambang biasanya briefing pagi P5M itu, Pak. Pertemuan 5 menit, bahas
safety singkat mengenai pembagian job? Bisa dimasukin lah. Jadi setelah kita bikin JSA nanti disosialisasikan, terus ada yang belum komplit ditanyakan, kalau enggak langsung ke job masing-masing gitu Pak biasanya Pak. Tiap pagi itu Pak. Kalau istilah bahasa Inggrisnya 5-minute talks itu kan benar-benar diambil dari situ. Jadi istilahnya minute talk ini untuk memberikan awareness ya. Biasanya kepada para pekerja tiap pertemuan pagi karena akan melaksanakan pekerjaan seharian. Jadi supaya awareness-nya meningkat, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Ya ini sebenarnya bagian dari komunikasi supaya tidak terjadi kesalahan mengerjakan pekerjaan. Jadi ada pertemuan pagi, pembicaraan singkat, 5 minutes talk, yang mengatur bla bla kamu ngerjain apa segala macam, pastikan konfirmasi, ya. Kemudian diingatin lagi kerja dengan aman dan selamat, ya. Dan terus sosialisasi, ya gitu Pak. Kemudian kalau ada yang belum paham JSA-nya atau SOP-nya ya nanti dijelaskan lagi secara singkat gitu ya. Atau kamu pelajari dulu kan sebelum baru kembali lagi. Karena ya biasanya harus paham dulu nih SOP atau JSA-nya gitu kan. Ya biasanya sih gitu aja sih Pak, kebanyakan keseharian. Yeah. Kalau safety meeting biasanya antara pengawas sama reguler safety officer aja Pak, pertemuan tiap minggu. Ya, kalau safety meeting itu skopnya lebih besar kan. Kalau yang Bapak sebutkan 5M itu hanya satu tim kerja gitu kan. Satu tim kerja, benar. Kalau safety meeting itu mungkin beberapa departemen bisa ngumpul kemudian membahas masalah keselamatan pertambangan. Jadi di sini pertemuan keselamatan pertambangan ya bisa masuk 5M, bisa masuk safety meeting, safety talk juga bisa ya. Intinya komunikasi. Yeah. Komunikasi untuk membicarakan masalah keselamatan pertambangan. Supaya apa? Supaya koordinasinya ini benar-benar efektif. Karena biasanya yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan pertambangan itu karena miskomunikasi. Ya. Jadi dari pengawas umpamanya memerintahkan begini, lalu pekerja lapangan salah nangkep. Karena komunikasi nggak efektif, nggak minta konfirmasi. Oke, maksud Anda gini Pak, gini. Kalau salah kan bisa dibenerin. Enggak, maksud saya gini. Oh iya, gini kan Pak. Iya betul. Nah, itu komunikasi yang efektif. Nah, itu bisa dilaksanakan pertemuan 4 mata, bisa juga dalam safety meeting ya, safety meeting atau 5 minute talks ya, atau safety talk dan sebagainya. Intinya komunikasi. Ya, benar. Nah, komunikasi yang nggak efektif itu merupakan jalan menuju terjadinya kecelakaan tambang. Ini sebenarnya pertemuan keselamatan pertambangan terencana ini intinya komunikasi. Kalau komunikasi sudah efektif, semua pekerja bisa berkomunikasi dengan efektif, kayaknya kecelakaan tambang itu bisa diminimalisir. Makanya kalau komunikasi itu, apalagi cuma pakai HT ya, jarak jauh, pastikan Pak, mau minta konfirmasi benar nggak yang Bapak maksudkan ini begini. Apa, ulangi lagi. kalau pakai HT kan gitu mungkin ada sinyalnya terganggu. Ini Pak, ini tadi maksud Bapak, maksudnya begini ngerjainnya. Oh iya, maksud saya gini. Oke, dikonfirm Pak, ini maksudnya jadi begini kan? Iya benar. Jadi pokoknya ya sampai berapa kali lah kalau dia sampai bosan gitu. Yang penting informasi itu 100% ketangkep. Kalau hanya 80-90% mau cilaka itu. 10-20% itu bisa menjadi celah untuk terjadinya kecelakaan tambang. Jadi komunikasi. Nah, kalau di pertemuan keselamatan pertambangan itu kan akan terjadi komunikasi. Itu membahas masalah sampai terjadi keputusan-keputusan kan. Jadi nanti keputusan pun akan dibuat ya dalam satu notulen. Ya. Kemudian hasilnya dibagikan kepada seluruh peserta rapat. Nah, nanti dibaca lagi. Makanya kalau ada notulen itu dibaca lagi, jangan sampai nanti ternyata informasi yang sudah kita putuskan kita anggap
hasilnya A, ternyata di notulen itu B. Jadi kalau ikut rapat dapat notulennya itu dicek lagi notulennya. Ya, jadi kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Jangan sampai ada notulen udah disimpan aja sampai membusuk di situ yang nggak pernah dibuka. Nah, itu pentingnya. Ini bagian daripada pertemuan keselamatan pertambangan. Karena kita bicara keselamatan pertambangan loh. Jangan sampai kita kan berusaha mencegah nggak terjadi kecelakaan. Ya. Nah, cuman kalau komunikasinya nggak nyambung, ya bahasa Indonesia nggak nyambung, bahasa Inggrisnya miscommunication gitu. Itu ya pintu gerbang terjadinya kecelakaan. Nah ini unit kompetensi ketiga itu fokusnya itu ya, komunikasi. Jadi sebenarnya kalau asesor nanya, apa sih maksudnya inti daripada pertemuan keselamatan pertambangan? Komunikasi yang efektif untuk membicarakan masalah keselamatan pertambangan supaya tidak terjadi miskomunikasi ya. Supaya pekerjaan bisa dilaksanakan dengan aman, sehat, dan selamat. Jadi itu intinya. Oke, ada yang ingin tanya atau membahas mengenai unit kompetensi ketiga ini? Kalau P2H itu gimana tuh? Bagian dari komunikasi nggak? P2H itu bagian dari komunikasi tuh, Pak. Iya, betul. Jadi semua prosedur, semua SOP, JSA itu bagian dari komunikasi. Ya. Makanya kalau belum paham dengan prosedur, itu tanya dulu. Sampai Anda benar-benar paham, lalu komunikasikan kepada tim. Karena kalau Anda pemahamannya salah, maka yang Anda komunikasikan ke tim juga salah. Bisa-bisa terjadi kecelakaan tambang. Ya. Jadi SOP, JSA itu komunikasi. Maka kita harus benar-benar paham informasinya, baru kita terapkan ya. Karena kecelakaan tambang itu juga bisa dari metode yang salah. Salahnya di sini bukan metode yang salah, tapi pemahaman kita ya terhadap metode itu yang salah. Problemnya mungkin selama ini gini, Pak. Kebanyakan dari teman-teman yang baru lulus kuliah kayak lulus sarjana itu, Pak ya. Masuk dunia pertambangan, belum ada setahun experience, tahu-tahu mereka langsung dapat training POP gitu, Pak. Langsung punya sertifikat POP, padahal dalam eksperimennya sendiri, experience-nya sebenarnya belum tahu lebih spesifik, misalnya benda yang akan kita buka ini apa aja sih yang harus kita buka terlebih dahulu? Apa aja sih resiko yang akan terjadi kalau ini saya buka terlebih dahulu? Atau adakah tool khusus yang harus dipakai supaya ini dibuka enggak melenting kemana-mana gitu loh, Pak. Problemnya kebanyakan kecelakaannya itu pengawasnya sendiri yang belum kompeten gitu, Pak. Karena dalam arti baru lulus sekolah, karena kakaknya yang jadi bosnya atau gimana, tahu-tahu oke-oke aja gitu, Pak. Karena dia enggak tahu, Pak, enggak punya experience mendalam gitu loh, Pak. Kalau ditambang gitu, kebanyakan gitu, Pak. Betul. Dan nggak mau komunikasi lagi ya. Nggak mau ya itu, Pak. Kadang merasa so tahu, Pak, karena dia pengawas dan enggak tahu apa yang harus dibuka duluan. Kalau ini dibuka, apa yang akan terjadi kan enggak tahu sebenarnya dia itu, Pak. Makanya ya saran saya sih memang, jadi kalau ada orang baru itu harus di training prosedur ya. Prosedur yang berlaku di perusahaan. Dia harus pahami itu semua prosedur SOP. Kalau enggak, cilaka. Dan harus diuji ya pemahaman setiap prosedur, karena dia pengawas kan, jadi dia harus tahu semua prosedurnya. Kalau enggak ya seperti yang Bapak bilang tadi, dia belum tahu tapi so tahu dan akhirnya mungkin bisa terjadi kecelakaan. Karena kalau paling penting memang komunikasi sih, Pak. Benar itu, Pak, komunikasi itu, Pak. Karena di peraturan Kementerian SDM kan, kalau sarjana S1 cukup pengalaman setahun, bisa ikut POP. Jadi pengalamannya belum matang, dia sudah ikut POP, ya karena dia pintar, nguasain, materi lulus lah kan.
tapi dia belum Ya. langsung dalam pengalaman di lapangan, ya itu mungkin Benar, Pak. bisa menjadi satu pintu untuk terjadinya insiden. Oke, jadi ya hal-hal itu ya nanti kita daftarkan aja. Jadi bentuk suatu matriks resiko sehingga ini salah satu resiko adalah para pekerja baru yang tidak kurang komunikasi, kemudian jadi pengawas hingga pengawasannya salah dan menyebabkan terjadinya kecelakaan. Oke, ada lagi pertanyaan terkait unit kompetensi ketiga? Kalau nggak ada, kita lanjut ke unit kompetensi keempat. Melaksanakan investigasi kecelakaan. Nah, bicara kecelakaan, itu kita harus tahu kenapa bisa terjadi kecelakaan. Yang kita harus tahu penyebab langsung, penyebab dasar. Nah, bagaimana caranya kita tahu penyebab kecelakaan? Tentu berdasarkan data-data, fakta-fakta yang ada di lokasi kecelakaan. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan data-data terkait kecelakaan? Ya, tentunya dengan investigasi. Investigasi itu adalah mengumpulkan data dan informasi terkait kecelakaan. Jadi, langsung datang ke tempat kejadian kecelakaan, TKK atau TKP-nya, kumpulkan data-data di situ, ya, data korban, data peralatan dipakai, kemudian saksi-saksi yang melihat langsung kejadian kita wawancara, karena dari mereka kita akan dapatkan data-data juga. Sehingga kita bisa menyusun suatu kronologis kejadian. Kronologis kejadian kecelakaan tersebut. Nah, setelah kita bisa menyusun kronologis kejadian, berarti kita sudah dapatkan data-data yang benar nih. Nah, data-data itu lalu kita olah lagi, kita analisa. Metode analisa macam-macam sekarang. Ada Y3, ya, ini banyak dipakai di tambang Y3. Ada 5Y, ada cost tree analysis, yang banyak macamnya. Intinya, semua metode analisa ini adalah ingin membangun satu pohon pohon analisa. Ya. Dimulai dari kejadian kecelakaannya, lalu ditanya kenapa ini, lalu kita masukkan datanya sesuai fakta yang kita kumpulkan di lapangan. Tanya lagi kenapa bisa begini, terus langsung masukkan sampai tidak ditemukan lagi nih data-datanya karena sudah habis sesuai data yang kita kumpulkan di lapangan. Nah, biasanya di ujung-ujungnya inilah penyebabnya. Lalu berdasarkan teori domino, ya, teori domino dari S.W. Henry, kita bisa dapatkan penyebab langsungnya itu TTA dan KTA. Kita lihat tindakan tidak amannya dan kondisi tidak amannya di mana. Nah, kita tentukan itulah penyebab langsung. Lalu penyebab dasarnya adalah faktor pekerja dan faktor peralatan. Jadi faktor pekerja mungkin kebiasaan buruk dari pekerja, ya, atau perilakunya yang tidak sesuai prosedur dan sebagainya, yang hari-hari dia lakukan. Lalu faktor peralatannya, faktor kerjanya, itu terkait mungkin kurang tersedianya peralatan yang disediakan oleh manajemen. Nggak ada SOP, nggak ada segala macam. Itu masuk kepada penyebab dasar. Ya, nanti baru kita bisa susun ya, penyebab langsung, penyebab dasar. Setelah kita semua dapat itu nanti akan menjadi bagian dari laporan kita ya. Dari laporan internal perusahaan maupun laporan ke SDM maupun ke Disnaker, itu akan diminta itu penyebab dasar, penyebab langsung dan sebagainya. Nah, setelah kita tahu ini, maka kita bisa membuat rekomendasi untuk tindakan preventive action dan corrective action-nya ke depan. Ya. Untuk tindakan supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang. Nah, ini nanti menjadi bagian dari laporan. Yaitu kira-kira tujuan daripada melaksanakan investigasi kecelakaan kerja. Sekarang, yang menentukan adalah Bapak-Bapak nanti kalau jadi investigator, bisa nggak ngumpulin data? Itu aja. Jangan sampai datanya data mentah semua yang dikumpulin. Ya.
contoh, potret-potret yang nggak ada hubungan dengan kejadian kecelakaan. Ya. Kemudian cari data yang nggak ada hubungan dengan si korban atau alat yang dipakai. Ya nggak percuma, itu mah data sampah namanya. Lalu wawancara saksi bukan saksi langsung. Saksi yang nggak lihat peristiwa itu secara langsung. Oh, kata teman saya sih gini. Ah, bukan dia ngeliat langsung, kata temannya lagi gitu kan. Nah, itu nanti dapatnya data sampah. Jadi ingat ya, investigator itu mencari data dan informasi yang berbentuk fakta. Fakta itu artinya benar-benar terjadi. Pak Mario. Ya. Tapi kalau saksi kan ada dua ya Pak Mario, saksi langsung dan saksi tidak langsung. Itu kan saksi tidak langsung bisa pendapat para ahli ya? Iya, saksi ahli biasanya. Saksi ahli. Kalau saksi ahli mungkin kita butuh soalnya kejadian tabrakan. Nanti dia akan mengukur kira-kira kecepatan kendaraan saat tabrakan berapa kilometer per jam. Seperti waktu peristiwa anaknya Ahmad Dhani kan, itu pakai saksi ahli. Dia ngelihat nih bekas pengeremannya, dia ukur, dari situ dia langsung tahu. Oh, kecepatan anak Ahmad Dhani ini 170 km per jam. Si anaknya Ahmad Dhani kan ngaku-ngakunya enggak, cuman 80, 90. Tapi dari saksi ahli diukur, 170 km per jam kecepatannya. Ya, jadi kadang-kadang mungkin kita butuh saksi ahli ya, yang ahli di bidangnya. Nah, itu namanya saksi ahli. Saksi tidak langsung, tapi yang penting dalam hal pengukuran hal-hal teknis. Bukan saksi tidak langsung yang katanya kata teman saya itu data sampah nanti kekumpul gitu. Ya, itu kira-kira. Jadi kronologisnya cara ngumpulnya udah tahu, cuman Bapak ini nanti kalau sebagai investigator benar-benar ngumpulin data yang fakta nggak atau data sampah gitu. Itu intinya. Karena kalau data sampah yang dianalisa, diolah, hasilnya juga ya nggak akan akurat gitu. Oke, itu kira-kira unit kompetensi keempat. Ada yang ingin dibahas atau didiskusikan atau ditanyakan atau ditambahkan? Jadi langkah pertama mungkin Bapak-Bapak ya siap-siap aja supaya kalau uji kompetensi itu bisa menghadapi asesor ya. Dan kuncinya kalau menghadapi asesor nanti kan one to one ya, one on ones. Maksudnya sendiri-sendiri gitu. Tatapan mata. Jadi Anda harus berani menatap mata daripada asesor. Tapi kalau online gini kayaknya susah ya natap mata. Kalau berhadapan langsung mungkin kita bisa langsung natap matanya. Kenapa? Karena saat Anda berani natap mata asesor, dia tuh nggak akan berani menekan Anda. Tapi saat Anda ketakutan, dia akan merasa makin besar dan Anda akan makin kecil. Tapi kalau kita merasa percaya diri, kita akan makin besar, kita sejajar dengan dia, maka percaya diri kita akan terus tumbuh, gitu istilahnya. Jadi kalau Anda ketakutan, ya. Kita ngelihat ke layar, tapi mata kita dilihatnya ke kamera. Iya, kalau online mah susah jadinya. Jadi kita lihat kemana, bingung juga. Ke kamera harusnya. Iya. Ya, itu 4 unit kompetensi. Nanti yang lain-lain mungkin Bapak-Bapak bisa lihat video dari angkatan-angkatan yang lalu, mungkin bisa jadi bahan pelajaran. Dan intinya materi-materi yang ada itu dipelajari ya. Dan saya sudah kasih alat bantu untuk contoh-contoh pertanyaan yang kira-kira akan ditanya terkait masing-masing unit kompetensi. Coba aja latihan-latihan, coba dijawab dulu tanpa melihat jawabannya ya, sehingga akan makin lancar nanti saat menjawab pertanyaan daripada asesor.
Dari jawaban yang saya berikan itu mungkin belum lengkap, silakan dilengkapi ya kalau Anda punya. Saya kasih aja catatan tambahan. Nah, itu nanti yang dilatih berulang-ulang. Jadi catatan contoh pertanyaan itu baru mulai angkatan ini saya kasih. Ini kita sudah mulai online ini sejak awal April ya, angkatan pertama online. Ini mungkin sudah angkatan ke-8 ini. Maria boleh tanya, kalau ujian kompetensi itu satu orang berapa menit ya? Itu tergantung, kalau kita cepat jawabnya mungkin nggak sampai setengah jam. Pertanyaannya ada berapa, Pak? Pertanyaannya pokoknya semua unit kompetensi. Ini kan ada 8. Jadi karena asesor itu akan memastikan setiap unit kompetensi ini peserta itu kompeten atau belum kompeten. Kalau dia tanya umpamanya satu pertanyaan di unit kompetensi pertama, dari jawaban Anda itu sudah bagus, lengkap menurut dia, udah dia nggak nanya lagi. Tapi kalau dia merasa masih kurang, dia akan tanya terus itu, masih di unit kompetensi yang pertama. Terkait dengan pasal itu bakal ditanyakan nggak mendetail pasal itu, nggak boleh salah per huruf perkataannya? Kalau pasal sih kayaknya enggak deh. Berarti kita fokus ke pemahaman aja ya? Ya, karena sini lebih ke pemahaman, bukan hafalan gitu. Ya, mungkin itu ya, pemahaman bukan hafalan. Tapi ada yang hafalan juga kayak di unit kompetensi pertama itu undang-undang, itu kan dasar-dasar keselamatan banyak. Iya. Ini kayak hafalan juga itu. Itu tapi mungkin pasalnya enggak kali ya, Pak? Kalau pasalnya enggak? Pasalnya enggak kan. Oh iya. Oke, Pak Patlan, ada pertanyaan? Pak Fauzan, Pak Lambertus, Pak Aprianus, Pak Muhammad Firmansyah. Ya, halo Pak. Ya, saya mau nanya ini Pak, Lambertus Pak. Silakan. Ini kan POP ini kan diadakan online nih Pak ya. Ya. Cuman saya cuma mau nanya aja nih Pak. Ntar kalau udah jadi itu kalau mau lulus aja sih. Dengan ini apakah nanti di lapangannya itu loh Pak, sama yang POP langsung loh sama aksesornya gitu kan? Nggak ada perbedaan kayak itu Pak? Misalnya kan sekarang kan kita online nih, kayak instan gitu. Enggak ada. Enggak ya? Enggak. Maksudnya enggak, ya? Apakah di sertifikat itu tertulis sertifikat online? Enggak, Pak. Iya. Sama aja. Benar. Karena saya lihat teman-teman dulu waktu saya di tambang, kan mereka ada pra-POP, baru lanjut ke POP. Itu kan ribet kayaknya kalau saya perhatikan yang langsung itu. Yang sekarang ini kan kayaknya instan sekali. Yang penting kita, nyambungnya. Yang penting lulus uji kompetensi. Ya. Kalau pra-POP itu kan sebenarnya kayak gini, diklat aja melatih pemahaman kita tentang materi unit kompetensi POP gitu. Itu pra-POP. Ya, kemarin yang kan ada pra-POP, baru lanjut ke POP-nya, baru pakai baju hitam putih kan, putih hitam. Oh iya, kalau kalau di langsung memang di kelasnya kayak gitu. Ya. Pas ujian pakai baju hitam putih kayak mahasiswa baru gitu kan. Iya, betul. Ya, jadi nggak masalah Pak ya. Ntar kalau udah enak sekali kamu saya dulu gitu. Nggak ada lah ya. Sama aja Pak ya. Iya, makanya beruntung nih online. Tapi nanti aturan-aturan untuk untuk assessment online ini nanti sekaligus mengisi APL 1 APL 2 nanti Kamis malam sama Mbak Elis kayaknya. Ya. Kalau saya nggak pernah ngajarin aturannya, jadi Mbak Elis nanti yang akan ngajarin aturannya itu. Oh gitu ya. Ya, makasih Pak infonya. Ya, sama-sama Pak. Oke, yang lain masih ada pertanyaan atau tambahan gitu? Pak mau tanya, itu sertifikat POP itu nilai atau sebatas kita lulus passing grade kemudian kita dapat sertifikat? Enggak. Jadi ada di nggak ada nilai, nggak ada. Hanya nilainya, kalau Bapak dinyatakan nggak ada passing grade. Jadi kalau Bapak dinyatakan kompeten, ya udah kompeten. Nggak ada passing grade. Kalau passing grade, ya berarti nanti ada... Kira-kira ntar lulus POP dengan nilai 80.
Ya, jadi bukan ijazah sekolah atau apa raport ya. Kalau raport kan ada passing grade. Weh, dia dapat nilai A, saya B. Wih, bangga yang dapat nilai A gitu. Kalau ini sama semuanya ya. Jadi sertifikatnya kompeten nggak kompeten, udah gitu aja. Oh, siap. Kalau belum kompeten ya nggak dapat sertifikat. Tapi gini, kalau seandainya nggak lulus, nanti nggak lulusnya di unit kompetensi yang mana gitu. Nanti ngulangnya, diuji lagi di angkatan berikutnya, hanya unit kompetensinya itu yang masih BK atau belum kompeten. Tapi asesornya sama, Pak? Asesornya bisa sama, bisa beda. Oke. Tapi yang dia uji kan hanya unit kompetensi yang nggak lulus, yang belum kompeten gitu BK. Tapi dari 8 angkatan ini rata-rata semua lancar-lancar aja kok. Amin. Iya. Yang paling penting uji kompetensinya, Pak. Iya. Betul. Ya kalau kita lulus karena kasihan kan nggak enak juga ya. Tapi enggak lah. Kalau asesor udah terikat supaya dia nggak boleh pakai perasaan. Ya, nggak boleh perasaan ya lah. Oke, masih ada yang ingin dibahas? Kalau nggak ada, nanti kita lanjut untuk 4 kompetensi berikutnya ya. Besok ya. Jadi nanti tugasnya menyusun matriks resiko. Kalau yang di perusahaan udah ada matriks resiko ya kasih aja itu. Karena dari matriks resiko inilah kita bisa pelajari bahaya-bahaya dan resiko apa aja yang ada di tempat kerja kita. Nah, kalau belum ada, itu harus disusun ya, sebagai pengasuh yang pertama. Itu untuk apa, Pak? Ya? Untuk diberikan kah? Untuk saat ujian kompetensi kah? Lampiran atau gimana? Enggak, ini hanya saya mau ngetes aja bahwa Bapak ini tahu nggak bahaya dan resiko di tempat kerjanya. IBPR gitu ya, Pak Mario? Ya, IBPR. Oh, iya. Kalau yang tadi saya kirim, Pak, yang IBPR itu, Pak, bisa masuk kategori itu, Pak? IBPR yang saya bikin tadi, Pak? Ya, yang saya kirim lewat WA. Nanti saya cek, Pak Aprianus, saya belum sempat cek. Soalnya dari pagi Oke, Pak. ngasih training ya dari pagi. Oke, Pak. Kopi, Pak Mario, kopi. Oke, kalau nggak ada lagi, ya nanti belajar mandiri dulu ya. Oke, Pak. Kalau ada pertanyaan, Siap. besok kita bahas 4 unit kompetensi berikutnya. Oke, siap. Baik, Bapak-Bapak, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Selamat sore.